wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama menghormati materi kita pada pagi menjelang siang hari ini, Ustaz Muhammad Hamzahullah MC, yang saya hormati para asatidzah Pondok Pesantren Al-Jawaliyah, dan yang saya hormati para wali santri dari DKMP SMP SMA, dan yang saya banggakan para santri dari DKMP SMP dan SMA. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, yang mana alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di aula yang mulia ini dalam rangka kita akan segera mendengarkan setelah tadi kita melaksanakan pawai Tahlil Ramadan dan lancar, alhamdulillah. Selanjutnya kita berkumpul di sini untuk bersama-sama kita nanti akan mendengarkan, dan ada sesi tanya jawab juga untuk pemaparan materi Ramadan dengan tema keutamaan adab dan larangan dalam puasa Ramadan, diambil dari kitab Maqasid Shaum Syekh Sultan Ulama Izzuddin Abdus Salam, yang nanti akan disampaikan langsung oleh pemateri kita Ustaz Muhammad Hamzah Abdullah MC. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas kita lancar diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam tersampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah pada keluarganya, para sahabat pengikutnya, termasuk kita umatnya, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya pada pagi menjelang siang ini berdiri di sini sebagai moderator dalam acara pada pagi hari ini. Saya akan membacakan beberapa acaranya. Yang pertama pembukaan, selanjutnya dilanjut dengan pemaparan materi puasa Ramadan. Selanjutnya sesi tanya jawab pembukaan, nanti 3 penanya. Apa Anda doorpress dari panitia untuk penanya terbaik? Saya tidak tahu. Ya, kemudian nanti penutup langsung oleh pemateri nanti nanti ya. Diakhiri dengan ramah-ramah. Betul ya Bu ya? Ramah-ramah Bu ya. Alhamdulillah. Baiklah, untuk menambah berkah pada terbuka acara kita pada pagi yang ini dengan sama-sama berfatihah dengan niat. Semoga berkahi acara kita. Semoga dengan niat kita menyambut pawai Ramadan tadi, kemudian dengan niat kita menambah safofah ya, pemahaman tentang kita melalui kegiatan ini, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Walikulillahi sholihah wa hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biar tambah berkah, kita tambah Al-Fatihahnya. Jadi duluan. Coba. Tadi ngumpul di depan, ngobrol juga. Nah, ini bagian dari pendidikan. Belajar itu bukan megang angka, tapi fokus juga belajar, tertib juga belajar. Baca dalam Ihdinas siratal mustaqim.
Ngadap kanan, Muhammad ngadap kanan, ngadap ke depan, Hamzah. Abang Hamzah ngadap ke depan. Nah, Rizky ngadap ke depan, Rizky ngadap ke depan. Oke. Ya, sebelum kita lanjut acara yang kedua pemaparan materi, maka saya harap seluruh audiens yang para peserta bisa mengikuti dengan tertib, dengan seksama didengar materinya. Nanti para santri atau ibu-ibu yang hadir boleh bertanya di sesi tanya jawab berikutnya. Baiklah, pada kesempatan ini saya persilakan kepada pemateri Ustaz Muhammad Hamzah Abdullah. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah la nabiyya wa la rasulullah. Insyaallah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Salam lalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ibu Fitman Taliza dan para tamu wali santri dan juga status yang insyaallah memuliakan kami Allah. Ya, alhamdulillah insyaallah pada pertemuan kali ini saya sedikit mengisi materi Tahib Ramadan kali ini dengan tema Ramadan, keutamaan adat dan keutamaan adat dan larangan dalam berpuasa Ramadan. Yang mana ini saya ambil daripada kitab Maqasid Shaum, yang mana kita para santri dan juga beberapa asatizah sudah mengkajinya, gitu kan, beberapa kali pertemuan kemarin. Dan insyaallah disampaikan dalam bentuk yang ringkas dan insyaallah mudah dipahami. Kitab ini dikarang oleh Syekh Sultan Ulama Izzuddin Abdussalam. Sebelum kita masuk ke kitabnya, kita harus tahu siapa orang yang menulis kitabnya. Jadi jangan karena kitabnya ini bagus, kitab puasa, kitab apa, tapi kita tidak tahu siapa yang menulisnya. Jangan-jangan orang yang tidak sesuai dengan manhaj Islam, manhaj salaf, atau orang-orang yang malah memusuhi Islam. Nah, nama beliau adalah Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abi Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berarti beliau bermazhab Syafi'i. Beliau menisbatkan dirinya bermazhab Syafi'i. As-Sulami ini nama tempat kelahiran beliau di Damaskus. Dan julukan beliau adalah Imam Adil, imam yang adil, mufti muslimin, mufti, orang yang memberi fatwa bagi kaum muslimin pada saat itu di generasi beliau, ulama salafus salih yang terakhir, baqiyatus salaf. Nah, jadi beliau ini hidup di akhir-akhir masa salafus salih. Jadi ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf ini dia yang lebih terdahulu, gitu kan. Jadi setelahnya baru ada ulama khalaf. Nah, biasanya ulama salaf ini pendapatnya ini lebih diambil, gitu kan. Nah, beliau lahir, beliau juga disebut mendapat julukan sebagai Sultan Ulama, rajanya para ulama, bukan ulama sultan atau ulama salatin. Jangan dibalik, jangan sampai kebalik. Karena kalau ulama salatin itu adalah ulama yang dimiliki oleh penguasa, yang menjilat kepada penguasa. Nah, berbeda dengan Sultan Ulama, maksudnya dia ini adalah rajanya atau pemimpinnya para ulama. Nah, di masa beliau. Kenapa beliau dinamakan sebagai Sultan Ulama? Karena pada masa beliau itu di generasi akhir-akhir ini, di masa Khilafah Abbasiyah, di mana pada saat itu pintu ijtihad, pintu untuk berpendapat, mengeluarkan ijtihad, mengeluarkan solusi dari suatu masalah itu ditutup. Jadi nggak boleh lagi ada ulama yang mengeluarkan ijtihad, harus mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Nah, beliau ini adalah satu-satunya ulama atau ulama terakhir yang bisa berijtihad, bisa mengeluarkan pendapat, mengasih solusi masalah dari pendapat beliau yang beliau ambil dari Al-Quran dan Sunnah dan sumber-sumber hukum yang lainnya. Beliau Sultan Ulama, pemimpinnya para ulama. Beliau lahir pada tahun 577 Hijriah. Ini akhir masa salaf, masa ulama salaf, generasi ulama salaf.
yaitu 600 Hijriah. Di Damaskus di Irak pada masa kekhilafahan Abbasiyah. Jadi di akhir masa Abbasiyah, terus beliau juga merasakan hidup di masa kekhilafahan Mamalik dan Ayyubiyah, Kesultanan Mamalik dan Ayyubiyah beliau juga merasakan. Dan beliau wafat pada tahun 660 Hijriah di Mesir. Makam beliau ada di Kairo di Mesir, yang mana biasanya para penuntut ilmu, para mahasiswa Al-Azhar itu sering berziarah ke makam beliau gitu kan, untuk tadi berdoa di makam beliau dan yang lainnya gitu. Nah, salah satu cerita menarik ya, mengenai dakwahnya beliau atau keilmuannya beliau ini juga dijuluki sebagai Bai'ul Muluk, penjual para raja. Jadi beliau ini pernah melelang para raja-raja Mamalik, raja-raja Kesultanan Mamalik. Nah, jadi pada saat kerajaan Mamalik ini menyebar luas, itu raja-raja Mamalik ini ada yang terdiri dari para budak. Jadi budak-budak Asia Tengah, orang-orang Asia Tengah ini kan kuat dan pintar gitu kan. Awalnya hanya dijadikan pasukan karena kehebatan mereka. Orang-orang Asia Tengah ini, para budak ini naik tingkat gitu kan, naik jabatan. Ada yang jadi penguasa daerah, ada yang penguasa, bahkan puncaknya menjadi wakil sultan di Mesir. Ketika ingin menjadi wakil sultan di Mesir, Syekh Izzuddin Abdussalam ini menolak dengan keras budak yang dijadikan penguasa ini, karena jelas budak ini tidak bebas gitu kan. Seorang penguasa, seorang pemimpin itu harus dia bebas. Dia tidak terikat pada tuannya. Kalau budak ini kan terikat pada tuannya. Beliau menentang keras, bahkan sampai ingin diusir, diasingkan. Yang mana pada saat beliau pengen diusir, diasingkan, rakyat Mesir ini membela beliau dengan mengancam pemerintahan pada saat itu akan digulingkan kalau sampai Syekh Izzuddin Abdussalam ini digulingkan. Yang mana akhirnya pemerintah pada saat itu tunduk gitu kan, menuruti apa maunya gitu kan, bernegosiasi. Awalnya bernegosiasi, cuman tentu tidak mau gitu kan. Pokoknya budak tidak boleh menjadi pemimpin, kata Syekh Izzuddin Abdussalam. Yang mana akhirnya mereka mengikuti kemauannya Syekh Izzuddin Abdussalam, pemerintahnya ini. Akhirnya para raja atau para penguasa yang ingin dijadikan sebagai penguasa ini oleh Syekh Izzuddin Abdussalam dilelang gitu kan. Dilelang siapa yang membayarnya agar dibebaskan rajanya ini. Maka dilelang, ketika dilelang maka dia mendapatkan julukan dari Bai'ul Muluk, penjual para raja. Nah, itu Syekh Izzuddin Abdussalam bin Abdussalam, yang mana beliau karya-karya ini sangat banyak. Salah satunya ini Maqasidus Shaum gitu kan. Juga Maqasid Shalah, Maqasid Hajj dan yang lain-lainnya. Nah, kita masuk ke babnya. Jadi di dalam kitab Maqasid Shaum ini ada beberapa bab, ada 10. Nah, saya ambil dari beberapa saja. Yang salah satunya bab keutamaan puasa yang pertama. Nah, puasa ini memiliki beberapa keutamaan-keutamaan yang ini akan dijelaskan secara lebih rinci. Yang pertama ada raf'id darajat, untuk meningkatkan derajat orang yang berpuasa. Terus yang kedua ada takfirul khati'at, menghapus dosa-dosa. Jadi orang yang berpuasa terus beramal soleh di dalamnya nanti akan dihapuskan dosa-dosa. Terus yang ketiga ada wakasrish syahwat, menahan hawa nafsu. Bagaimana kan, puasa itu bisa dijadikan sebagai tameng untuk menahan hawa nafsu. Dan yang keempat ada tawfir ta'at, meningkatkan ketaatan. Jadi ketaatan seorang yang berpuasa itu meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima taksir sedekah, memperbanyak sedekah. Yang keenam syukru alimil khafiyat, bersyukur kepada Allah yang Maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Wal inzijar anil khawatiril ma'asi wal mukhalafat, menjauhkan diri dari pikiran untuk bermaksiat dan juga melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, insya Allah kita masuk ke yang pertama, raf'id darajat, diangkat derajatnya. Bagaimana puasa ini bisa seseorang ini diangkat derajatnya dengan puasa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, hikayatan an rabbihi azza wa jalla, kullu amalu ibni adam lahu illa siyam. Kata Allah, seluruh perbuatan, seluruh amal ibadah ibni Adam, bani manusia, seluruh perbuatan manusia itu adalah untuk mereka, untuk manusia itu sendiri. Illa siyam, kecuali puasa.
Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu kata Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa untuk Allah gitu kan? Karena puasa ini adalah ibadah yang mana ibadahnya ini susah untuk riya kepada manusia, bahkan hampir nggak bisa gitu kan. Kalau kita sholat, kita bisa pura-pura sholat biar dilihat manusia, kita bisa pura-pura sedekah biar bisa dilihat manusia, oh ini rajin sedekah, rajin sholat. Sedangkan kalau kita puasa, kita biar dilihat manusia, orang lihat ini orang nggak makan 3 hari gitu kan. Orang mikirnya bukan sedang berpuasa gitu kan. Oh ini orang lemes banget, nggak makan 3 hari. Susah untuk melakukan riya di hadapan manusia ke dalam berpuasa. Jadi ketika seorang hamba menahan diri dari lapar dan haus, mereka ini menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mengetahuinya, hanya Allah gitu kan. Hamba yang mengetahui hambanya yang berpuasa, yang menahan diri. Maka dia dikatakan illas, ya puasa itu farinnahu li, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalasnya. Kalau amal-amal yang lain itu biasanya sudah ada penjelasan penentuan berapa banyak balasan, berapa banyak pahalanya gitu kan. Al hasanatu bi asyri amsalihha wa ila atfin katsira. Ada yang dibalas 10 kali lipat, ada yang dibalas berkali-kali lipat. Sedangkan kata Allah, kalau puasa itu adalah Allah langsung yang membalasnya. Maksudnya membalasnya di sini tadi apa? Membalas dengan balasan yang tidak terhingga, tergantung tadi ketakwaan, tergantung amal ibadah yang dilakukan seorang hamba ketika berpuasa. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai, kata Allah. Perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan syahwat, perbuatan hawa nafsu yang tidak sesuai. Maka dikatakan asyamu junnah, puasa itu sebagai perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang itu sedang berpuasa dari kalian, fala yarfus wala yasqab, maka janganlah dia yarfus, berkata yang sia-sia, wala yasqab, atau dari berkata sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Apabila ada seseorang yang ngejek-ngejek, yang menjelek-jelekan dia, yang mengajak ribut gitu kan di jalan, ada orang tadi nyenggol dia, ngajak berantem, dianya lagi puasa, atau ada yang gosipin dia, jelek-jelekin dia. Tadi, falyaqul, maka hendaknya orang yang berpuasa ini, kata Allah, inni mru'un shaim, bilang saya lagi puasa. Inni mru'un shaim 2 kali gitu kan. Disuruh bilang bahwa saya sedang puasa, saya orang yang berpuasa. Kenapa? Yang pertama ini untuk memberitahu orang yang mengganggunya. Terus yang kedua adalah untuk menahan dirinya sendiri, agar dirinya ini sadar bahwasanya saya ini sedang puasa, saya harus menjaga tadi kelakuan saya menjaga perkataan dan perbuatan saya. Terus walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Nabi Muhammad yang ada di tangannya, kata Allah bersumpah di sini, demi jiwa Nabi Muhammad, la khulufu famis shaim, sesungguhnya orang yang berpuasa min miskin, dibandingkan bau misik, ya, bau parfum misik. Walis-shaimi farhatan, kemudian orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan, yafrahuhuma, yang mana 2 kebahagiaan ini adalah iza afdal fariha bi fitrihi, apabila orang yang berpuasa ini buka puasa atau selesai dari puasa, dia akan bahagia, dia senang. Fariha bi fitrihi, tadi ketika Idul Fitri selesai menunaikan ibadah puasa, senang gitu kan, berkumpul dengan keluarga, makan makanan yang enak, makan rendang, makan ketupat dan yang lain-lainnya. Fariha bi fitrihi, itu kebahagiaan yang pertama bagi orang yang berpuasa. Terus yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, ketika nanti kesenangan yang kedua adalah nanti ketika dia bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dia senang dengan puasanya, dia bahagia dengan puasa yang telah dia lakukan, karena puasanya menjadi syafaat baginya. Syafaat di Al-Quran juga menjadi syafaat, begitu pula dengan puasa yang menjadi syafaat bagi
hambanya, bagi orang yang melakukan puasa tadi. Terus Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffifat asyayatin." Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulqat abwaabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya di sini adalah tadi amal-amal soleh itu diangkat langsung kepada Allah, dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh, baca Quran, sedekah, memberi makan orang yang berbuka, orang yang berbuka puasa. Walaupun lepas abwaabun nar, dan dibuka, ditutup pintu neraka adalah dibuka pintu untuk bertaubat, kesempatan untuk bertaubat agar tadi tidak masuk ke dalam neraka. Terus yang terakhir, wasud tifat asyayatin, dan dikurung setan-setan, dan dipenjara setan-setan. Nah, kata ulama, apa dikurung di sini maksudnya adalah godaan manusia itu, godaan setan itu dikurangi kepada manusia. Kemampuan untuk menggoda manusia itu lebih lemah pada bulan puasa, pada bulan Ramadan. Ada juga yang bilang beneran dikurung gitu kan, ditahan setan-setan ini, tidak bisa menggoda manusia. Kemudian gimana kok ada masih teman-teman, masih ada orang-orang yang kelakuannya kayak setan juga, masih dia melakukan kejahatan-kejahatan, ya, perilaku-perilaku setan yang lainnya. Nah, kalau kata ulama, ya, Ramadan ini cuma 1 bulan, sedangkan 11 bulan yang lain itu setan-setan ini dibebaskan, gitu kan, nggak dikurung. Dikurungnya cuma bulan Ramadan 1 bulan dari 12 bulan. Makanya 11 bulannya ini orang-orang atau para setan ini melatih manusia untuk menjadi seperti setan, tidak membisikkan manusia, menggoda manusia, hingga akhirnya pas datang Ramadan, nah, setannya pergi, sisa manusia-manusia yang tadi hasil dari godaan dan juga rayuan setan. Makanya di sisanya manusia-manusia yang berkelakuan seperti setan. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda, "Inna fil jannati baban," sesungguhnya di surga itu ada pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang mana pintu ini disebut sebagai pintu ar-rayyan. Jadi ada 8 pintu surga, yang mana setiap pintunya ini khusus. Orang yang rajin sholat itu ada dipanggil dari pintu khusus. Terus orang yang rajin zakat dipanggil dari pintu yang khusus. Orang yang rajin puasa juga dipanggil dari pintu khusus, namanya pintu ar-rayyan, babur rayyan. Yang mana yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Orang yang berpuasa, orang yang rajin berpuasa ini pada hari kiamat akan masuk dari pintu tersebut. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Tidak ada orang lain yang masuk ke dalamnya selain orang-orang yang berpuasa tadi. Yuqalu, pintu ini nanya, gitu kan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayadkhuluna minhu. Kemudian orang-orang yang berpuasa ini masuk ke dalamnya. Fa'idza dakhalu qubur, bahwa ketika semua orang yang berpuasa sudah masuk, maka pintu ini ditutup. Fa'idza dakhalu minhu ahadan, dan tidak ada orang lagi yang masuk selain orang yang berpuasa tadi. Nah, ini tadi derajat bagaimana puasa ini mengangkat derajat seseorang, diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Tadi dengan puasa dia menahan diri, yang tadinya dia marahan, yang gampang marah, gampang emosi, karena puasa derajatnya ini diangkat, dia menjadi lebih sabar, lebih menahan emosinya. Begitu juga di akhirat, orang-orang yang berpuasa ini diangkat derajatnya, dipisahkan dari orang-orang, dipisahkan dari manusia yang lainnya, dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua ada takfirul khati'at, digugurkan dosa-dosanya. Dikatakan di sini, kata Syekh Izzuddin Abdul Salam, Muhammad takfirul khataya fadzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan mukaffiratin ma bainahunna idza ijtanabatil kabair. Ramadan ke Ramadan yang lainnya, dari Ramadan sekarang sampai Ramadan depan, mukaffiratin ma bainahunna, itu penggugur dosa
durhaka kepada orang tua, termasuk dosa-dosa yang besar. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ini sering kita dengar, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, kata Sayyidudin, maknanya imanan biwujubihi, tadi mengimani karena kewajiban puasa, bukan karena dia berpuasa bukan karena kebiasaan, bukan karena ikutin orang-orang, bukan karena paksaan, tapi karena dia mempercayai akan kewajiban berpuasa, wahtisaban, dan juga dia mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan yang lain, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah, bukan mengharapkan dari manusia, mengharapkan balasan dari manusia, mengharapkan balasan dari orang tuanya atau orang yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, terus ada juga kasih syahwat, untuk menundukkan, mengendalikan hawa nafsu. Jadi ketika seseorang ini makan dan minum terus kenyang, tubuh itu otomatis tadi mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan hawa nafsu, dengan syahwatnya meningkat atau hawa nafsunya meningkat ketika tubuh itu sudah kenyang. Kebalikannya, kalau misalkan tadi dia sedang kelaparan, rasa lapar, tubuhnya ini fokus untuk mencari makanan, di mana sumber makanan membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, hingga akhirnya pikirannya ini tadi tidak mendorong kepada hawa nafsu. Begitu juga ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Annahu qala ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa yang dari kalian ini mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu awwaqu lil basar, karena tadi dengan menikah itu menunjukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih baik dari untuk menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang belum bisa menikah, fa alaihi bisawm, kata Rasulullah, maka baginya untuk berpuasa. Fa inna lahu wijah, karena dalam puasa tersebut ada tameng, ada menahan yang melindungi dirinya dari syahwatnya. Terus juga ada dalam hadis, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, fa yubayyi'u masalikahu bil wudu." Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam diri manusia seperti aliran darah, maka persempitlah jalannya dengan rasa lapar. Jadi kalau dalam sains gitu kan, ketika seseorang ini kenyang, seorang ini perutnya terisi, sudah kenyang, makanannya, minumannya, itu tubuhnya itu metabolismenya itu cepat gitu kan, mengolah makanannya menjadikan makanan yang dia makan menjadi energi atau menyimpan gitu kan ke dalam lemak. Itu peredaran darahnya, aliran tubuhnya itu menjadi cepat. Jadi diumpamakan dengan setan ini menjadi lebih giat dalam menggoda manusia, lebih mudah untuk menggoda manusia ketika manusia itu sedang kenyang. Maka persempitan dengan rasa lapar. Kalau misalkan dia lapar gitu kan, maka metabolisme akan melambat gitu kan, menghemat energi. Gak ada makanan di dalam tubuhnya, energinya menjadi hemat gitu kan, darahnya menjadi lambat. Nah, terus yang kemudian ada taksir sedekah. Puasa itu memperbanyak atau mendorong untuk banyak bersedekah. Ketika seorang berpuasa, ia rasanya lapar, rasanya haus, maka ketika itu tumbuh rasa empatinya. Saya mikirin, kok ini rasanya orang yang kelaparan, kok ini orang yang rasanya makan sekali sehari. Nah, makanya dia terdorong dirinya untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Begitu juga kisahnya Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Diceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf ketika mereka ingin makan, mereka ini tidak mau makan sebelum tadi pembantu-pembantunya, orang-orang yang di bawahnya, orang-orang yang bergantung kepadanya itu makan terlebih dahulu. Dan kalau Nabi Sulaiman ini kerajaannya sangat luas gitu kan, ada dari bangsa jin, ada dari hewan-hewan gitu kan, ada dari setan, bahkan ada dari jin gitu kan. Dari setan juga ada, terus makhluk hidup yang lain, belum juga manusianya. Nabi Sulaiman
Saya takut kalau misalkan saya udah kenyang, saya lupa sama orang yang lapar. Kalau dia lapar, dia ingat oh bahwa saya juga belum makan gitu kan. Saya lapar nih, saya juga belum makan. Ada orang lain yang belum makan. Nah, beda kalau sudah kenyang gitu kan. Udah nggak mikirin orang yang kelaparan lagi. Sama juga kalau di sini di pondok gitu kan. Kadang kalau di rumah udah makan duluan, ibu udah makan, ayah udah makan gitu kan. Mas bro lupa dikasih makan, dikasih jatah makannya. Karena udah kenyang gitu kan, yang di dalam rumah udah kenyang, yang di luar nggak keingetan lagi gitu. Kadang suka lupa. Makanya ketika sedang lapar dia kayak lapar nih. Oh ternyata Mas bro juga belum makan. Oh iya, Mas bro belum dibagi makanan, jatah makan siangnya belum dikeluarin. Hal ini menunjukkan ada tingkat kepedulian yang sangat tinggi, di mana orang-orang orang-orang yang kelaparan itu tidak bisa menikmati makanan sementara ada orang lain yang masih lapar. Nah, terus kemudian ada tauhid ta'at, meningkatkan ketaatan. Bagaimana puasa ini bisa meningkatkan ketaatan seorang hamba? Kenapa? Falihan nahu tuzat tadat karuju ahlin nari wa romahihim. Karena orang yang puasa itu ingat rasa laparnya orang ahli neraka, orang penghuni neraka. Tadi kalau dalam ayatnya orang-orang penghuni neraka apa makanannya? Sajaratil khulqum, pohon dari khulqum, buah dari pohon khulqum. Kalau kata dalam Al-Quran di ayat yang lain, taluha ka'annahu ru'usus syayatin. Buahnya pohon khulqum itu seperti kepala-kepala setan. Itu makanannya orang-orang ahli neraka. Kalau dalam surat Al-Wasyiyah minumannya dalam bahasa makanannya gimana ayatnya? Pokoknya dari duri, kan duri. Makanannya adalah duri. Atau dalam surat Al-Kahfi dikatakan bahwa di makanan dan minumannya itu al-hamim. Al-hamim, yang mana al-hamim ini adalah nanah yang mendidih atau air yang sangat mendidih, yang mana mendidihnya ini seperti besi cair yang ketika diminum itu wajahnya ini hangus gitu kan, melepuh semuanya. Ini gambaran-gambaran bagaimana makanan dan minuman ahli neraka. Maka ketika seorang yang berpuasa ini mengingat kalau saya nanti kelaparan dan kehausan di neraka nanti, nah ini tidak boleh gitu kan, ini mengerikan. Makanya pada saat itu dia menjadi lebih taat kepada Allah. Fahasahu dzalika ala taksir ta'at. Maka puasa ini mendorong dirinya untuk memperbanyak ketaatan. Lian jubiha minan nar, agar dia bisa selamat dari api neraka dengan puasanya. Karena dia berpuasa, dia selamat dari api neraka. Dia tidak merasakan lagi, tidak merasakan yang mana namanya rasa lapar dan juga rasa hausnya orang-orang penghuni neraka. Karena dia selamat dari neraka dengan puasanya. Tadi meningkatkan ketaatan bagi orang yang berpuasa. Kemudian syukur alil fa'iyat, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Idza shoma arafa nikmat Allah, ketika orang yang berpuasa itu berpuasa, dia arafa nikmat Allah, dia mengetahui nikmatnya Allah yang Allah berikan. Fisyati wa ra'i, ketika seorang itu sedang kenyang, sudah puas minumnya, sudah kenyang makannya, dia menjadi mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita berbuka, kita ngerasain, oh gini segarnya gitu kan, setelah seharian nahan haus, setelah seharian nahan lapar, oh gini rasanya enaknya bakwan, enaknya makan makanan. Jadi menjadi bersyukur kepada Allah. Makanya fa inna ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bi faqdiha. Kenikmatan itu enggak tahu kadarnya, tidak diketahui nilainya kecuali setelah kehilangan. Setelah orang ini kelaparan baru tuh ngerasain nikmatnya makan banyak, nikmatnya bisa kenyang gitu. Itu baru terasa ketika orang itu lapar, ketika orang itu sakit gitu kan. Baru terasa oh nikmatnya sehat gitu. Gimana nikmatnya sehat? Ketika orang itu merasain sakit. Begitu juga nanti kalau orang mati gitu kan, bagaimana nikmatnya bisa beribadah, hidup beribadah kepada Allah.
Maka dari puasa ini mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah keutamaan ini menjauhkan diri dari pikiran maksiat dan pelanggaran. Intinya dan khawatir ma'asi, menjauhkan diri dari pikiran-pikiran untuk bermaksiat wal mukhalafah dan melakukan kesalahan. Amal intinya dan khawatir ma'asi wal mukhalafah falihan nafsa ila syabihat qamahat ila ma'asi. Karena tubuh itu kalau misalkan sudah kenyang, itu dia cenderung mendorong kepada kemaksiatan, wa tasawwufat ila mukhalafah, dan juga mendorong kepada melakukan kesalahan. Wa idza ja'at waqatan tasawwufat ila al-madhumat wal masyrubat. Apabila tubuh ini sedang lapar, mendorong kepada untuk makan dan minum. Jadi kalau misalkan kita lapar, tubuh ini otomatis secara naluri ini mendorong untuk mencari makanan. Gak ada makanan nih, lapar nih gitu kan, mengirimkan sinyal ke otak kita butuh makan gitu kan. Nah, kita butuh cari makan, cari minum. Itu kalau sedang kelaparan. Kalau sedang kenyang, udah ada gitu, udah tenang tubuhnya tenang gitu kan, pikirannya udah nggak ada kebutuhan yang mendesak. Berarti barulah tuh pikiran ini masuk godaan-godaan setan memikirkan bermaksiat ketika kenyang. Tapi ketika sedang lapar gitu kan, godaan setan atau pikiran-pikiran maksiatnya itu lebih ditekan gitu kan, karena di tubuhnya ini lebih utama membutuhkan makanan dan minuman gitu kan. Jadi perasaannya, nalurinya membutuhkan makanan dan minuman ketika sedang lapar. Makanya rasa ingin bermaksiat itu lebih rendah gitu kan, ketika sedang lapar. Karena yang utama dari tubuh butuh makan dan minum. Bapak dalam ba'dus salaf as-sawmu ala sa'iril ibadat. Para ulama salaf terdahulu mereka itu lebih menonjolkan ibadah puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Ketika ditanya kenapa kok puasa terus gitu, puasa yang lebih ditonjolkan daripada ibadah yang lainnya, daripada haji, daripada umroh, daripada zakat. Mereka mengatakan li'anna Allah yaqdiru ala nafsi, karena Allah itu selalu mengawasi dirinya, mengawasi diri hambanya. Wa hiya tunazikuni ila ta'ami wasyarab. Maka ketika Allah mengawasi hambanya, Allah melihat jiwa hambanya ini berjuang menahan rasa lapar, mendorong untuk membutuhkan makanan. Itu lebih baik, kata para ulama, lebih baik ketika Allah melihat dirinya sedang kelaparan dibandingkan Allah melihat dirinya sedang mendorong kepada kemaksiatan ketika kenyang. Ketika lapar kan dirinya mendorong kepada kelaparan dengan rasa untuk makan dan minum gitu kan, mendorong butuh makan dan butuh minum. Tapi kalau kenyang gitu kan tadi, itu lebih mudah untuk mendorong ke dalam kemaksiatan. Nah, ini untuk keutamaan Ramadan. Kenapa keutamaan Ramadan ini? Agar Ramadan kita ini bukan sekadar makan dan minum, bukan sekadar menahan rasa lapar dan rasa haus, tapi juga meningkatkan puasa kita, bisa mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar dengan menahan rasa lapar dan rasa haus. Nah, kemudian kita masuk sedikit ke dalam adab-adab berpuasa. Yang pertama adalah hifdzul lisan wal jawarih, menjaga perkataan dan juga hati. Jadi nggak cuma perkataan yang doang dijaga, tapi hatinya juga dijaga, perasaannya dijaga. Jangan kita nggak ngomongin orang, kita nggak ngejulitin orang, tapi hati kita masih ngejulitin gitu kan. Di dalam hati masih mikirin dengan ini orang kok ribet banget, kok ini banget gitu kan. Kata Rasulullah SAW, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan yang sia-sia dan perbuatan yang sia-sia ketika sedang berpuasa, kata Allah, falaysa lillahi hajat. Allah ini gak ada urusan, tidak membutuhkan puasanya, yang mana puasa ini cuma menahan diri dari makan dan minum saja, dari meninggalkan makan dan
seburuk-buruk orang yang bangun malam. Warubba shaimin, dan seburuk-buruk orang yang berpuasa adalah dia yang berpuasanya hazuhu min qiyamihi al-ju' wal atas. Dia yang puasanya cuma nahan rasa lapar dan rasa haus saja, tanpa tadi menjaga pikirannya, menjaga perkataannya. Kalau dalam suratnya orang yang suka menggunjing orang lain gitu kan, ayyuhibba ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihuhu. Apa kalian suka gitu kan makan daging dan darah saudaranya sendiri? Kalau itu orang-orang yang menggunjing. Maka dari dalam adab, salah satu adab berpuasa ditekankan lagi bahwasanya tadi dalam puasa salah satu adabnya untuk meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Terus juga dikatakan ada yang lain, apa yang dikatakan seseorang apabila dia berbuka puasa, yaitu doa puasa. Dan banyak yang kita dengar doa puasanya harusnya ini, doa puasanya harusnya itu, gitu kan? Nah, ini disebutkan oleh Syaikhul semuanya ini bisa dipakai. Yaitu yang pertama ada zahabat qamahu wa dalladil ruhu wa zadatal ajru insyaallah. Zahabat qamahu, telah hilang rasa dahaga, wa dalladil ruhu, dan telah basah tenggorokan, wa zadatal ajru insyaallah, dan telah ditetapkan pahalanya insyaallah. Ini boleh dipakai gitu kan. Zahabat qamahu wa dalladil ruhu wa zadatal ajru insyaallah. Terus dalam riwayat lain Rasulullah juga pernah berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afṭartu. Atau kalau biasa kita gunakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afṭartu. Allahumma laka sumtu, ya Allah aku berpuasa karena Engkau, wa ala rizqika afṭartu, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Atau yang lain gitu kan, ada juga alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa afṭartu. Alhamdulillah alladzi a'anani, yang telah menolongku untuk berpuasa, yang membantuku membuat diriku bisa berpuasa, wa razaqani fa afṭartu, dan memberikan aku rezeki maka aku bisa berbuka puasa. Nah, ini semuanya benar bisa diamalkan. Yang salah adalah yang tidak berdoa sebelum berbuka puasa. Jadi pas buka puasa, insan nggak berdoa, nggak ganggu, langsung minum, mau minum, makan bawang, makan es teh, minum es teh, itu ya salah. Lebih bagusnya lagi setelah doa ini, doa untuk dirinya masing-masing, gitu kan. Doa ingin diberi kemudahan dalam urusannya, doa diberikan rezekinya, ditambah rezekinya, ditambah hartanya, ditambah anaknya, dijadikan anaknya anak soleh, dijadikan anak yang soleh, dijadikan orang yang beriman dan yang lain-lain, gitu kan. Itu lebih baik gitu kan, daripada langsung gitu kan, setelah doa ini langsung berbuka gitu kan. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajab, dia dikabulkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa dalam berpuasa. Kemudian buka puasanya apa? Kalau menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayuftiru alaihi, bukanya pakai apa? Wa huwa rutab au tamrun au ma'ud, bisa dengan rutab, kurma muda. Kalau Rasul pernah buka dengan kurma muda, berbuka puasa dengan makan kurma muda. Terus tamr, gitu kan, kurma yang biasa kita makan, kurma kering, atau dengan ma'un, atau dengan air, minum airnya bisa. Dalam hadisnya kata Rasul, kana yuftiru qabla an yusalli. Rasulullah SAW berbuka puasa sebelum beliau sholat ala ruqabatin, dengan tadi kurma-kurma muda. Fa'inam ya pun, kalau misalkan nggak ada kurma muda, beliau berbuka dengan tamr, dengan kurma kering. Fa'inam ya pun hasawatin minna. Kalau misalkan nggak ada juga gitu kurma keringnya, Rasulullah berbuka dengan hasawatin. Beliau ada seteguk, beberapa teguk air. Asal dari satu telapak tangan. Jadi bisa kalau kurma muda, kurma yang muda yang biasanya dia langsung dari pohon, nggak perlu dikeringin, nggak perlu diolah dulu. Jadi bisa dari pohon gitu kan, ditunggu beberapa hari. Itu kurma muda lebih gampang gitu kan, kalau di Arab kurma muda rasanya dia beda gitu kan. Ada rasa sepet-sepetnya juga, ada rasa getahnya. Atau dengan kurma biasa boleh, atau dengan air, tetap selama niatnya ini mengikuti Rasulullah SAW, insya Allah akan mendapatkan pahala. Itu
sama sholat subuh itu sebanyak selama 50 ayat, membaca 50 ayat, jadi sekitar 10 menit sampai 15 menit kalau bahasa kita imsak. Jadi di akhir sahur ini terakhir. Kemudian ketika berbuka dia bersegera. Qala Allah azza wa jalla ahabbu 'abdi ibadi ilayya ahjalahum fitr. Kata Allah, hambaku yang paling aku cintai adalah orang yang bersegera dalam berbuka puasanya. Para sahabat juga seperti itu juga. Ashabu Rasulullah SAW a'jalun nasi iftaran. Sahabat Rasulullah adalah orang yang paling cepat, paling bersegera dalam berbuka puasa. Ketika azan, nggak perlu nunggu sampai sholat. Setelah selesai sholat, ketika azan dia berdoa, kemudian berbuka puasa tanpa menunggu, menunggu setelah sholat atau bahkan sampai isya baru buka, itu nggak boleh. Begitu juga ketika wa'abuqahum sahuran, dan para sahabat ini adalah orang yang paling mengakhirkan sahurnya, paling lambat sahurnya. Ketika makan sahur itu dia diakhirkan ketika sebelum azan, sampai sebelum azan. Tapi jangan juga ketika azan masih makan atau baru azan dia minum Nah itu nggak boleh, karena orang azan ini dia sudah masuk waktu subuh Jangan pas azan masih makan sahur. Nah itu tadi mendahulukan kesegaran berbuka dan juga mengerjakan sahur. Itu ada pada puasa. Kemudian larangan dalam berpuasa yang pertama adalah al-wisal. Tadi menyambung puasanya. Jadi puasanya nggak berbuka di maghrib, azan maghrib dia nggak buka, dia lanjut puasanya sampai malam, sampai pagi lagi 24 jam atau bahkan lanjut 2 hari nggak puasa, nggak berbuka puasa 2 hari 3 hari. Hadisnya kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW Rasulullah melarang untuk puasa wisal, puasa yang nyambung terus sehari, 2 hari, 3 hari. Faqala rajulun minal muslimin, salah seorang dari kaum muslimin pada saat itu bilang kepada Rasulullah, fa inna ya Rasulullah puasir, kamu aja wahai Rasulullah, kamu ini puasa wisal, terus kenapa kamu melarang kami untuk puasa wisal? Dibalikin Rasulullah, kamu aja ini puasa wisal, tapi malah larang untuk puasa wisal. Kata Rasulullah apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum misli. Emang kalian itu kayak saya? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Aku ketika aku tidur, ketika Rasulullah tidur, yut'imuni rabbi, Allah yang ngasih makan, yang ngasih aku makan dan juga memberikan aku minum. Kata para ulama, ini adalah secara hakikah, secara benar maksudnya secara nyata, bukan secara majas, bukan secara kiasan. Jadi Allah lah yang memberikan Rasulullah makan dan minuman. Caranya bagaimana? Itu Allah. Nah, falamma abawannya tahu, kemudian para sahabat, beberapa kaum muslimin yang puasa wisol ini, mereka enggak mau berhenti puasa wisol, tetap lanjut puasa wisol. Falamma abawannya tahu anil wisol wa salatihim yauman summa yauman, sehari puasa wisol lanjut full seharian 24 jam. Kemudian hari yang berikutnya dia masih lanjut puasa wisol. Summa ra'au al-hilal, kemudian akhirnya mereka melihat bulan baru. Faqala, maka kata Rasulullah, lau za'akhara al-hilal lazaitum. Kalau misalkan hilal ini terlambat datangnya, sungguh aku akan membiarkan kalian untuk dibiarin aja terus puasa wisol. Maksudnya ini adalah sebagai teguran, biarin aja sono puasa terus sampai hari kiamat nanti, sampai meninggal teguran dari Rasulullah SAW bagi para sahabatnya yang tadi masih kekeh, yang masih bubur dibilangin jangan puasa wisol. Tadi dan inilah ini adalah sebagai peringatan, sebagai teguran bagi mereka. Ina abauannya ketika mereka ini tidak mau berhenti puasa wisol. Nah itu larangan dalam berpuasa. Jangan sampai kita puasa, saya lanjut aja masih kuat nih kan, pas mau maghrib, pas azan maghrib nggak usah buka, lanjut aja puasa kan sampai besok lagi, biar nggak usah ribet-ribet yang
bertanya kepada beliau, Rasulullah, bukan akuntum taqra'una fi majlis shaim, bukannya kamu itu memakruhkan tadi apa? Berbekam bagi orang yang berpuasa? Kata Rasulullah, "Walala tidak illa bi ajli dhafi'u." Tidak, aku enggak memakruhkan kecuali karena lemah, jadi melemahkan diri orang yang berpuasa. Kita udah puasa capek-capek, lemah, enggak makan, enggak minum, enggak makan apa-apa, enggak minum apa-apa dari pagi, terus kita tambah lemah lagi dengan berbekam gitu kan. Kita bekam disedot darahnya, itu tambah lemes lagi, itu malah berbahaya. Karena berbahaya ini gitu kan, karena melemahkan tubuh. Ketika tubuh itu lemah, dia jadi susah untuk beribadah, lemas untuk baca Quran dan yang lain-lainnya, maka menjadi makruh untuk berbekam. Kemudian ada istinsyaq fil wudu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Tadi ketika wudu kita kan disunahkan untuk memasukkan air sampai membersihkan rongga-rongga hidung, ya, beristinsya di wudu, jarinya sampai dibersihkan ke dalam hidung. Kata Rasulullah dalam ayatnya, asbiqil wudu wa khallil bainal asabi wa balik. Lakukan istinsya, disuruh istinsya kata Rasulullah. Illa an takuna sha'iman, kecuali kalian ini sedang berpuasa, tidak perlu beristinsya, tidak perlu sampai terlalu dalam memasukkan jarinya sampai satu jari-jarinya masuk. Nah itu jangan, malu bahaya. Kata Rasulullah tadi, kalau istinsya tadi ketika sedang berpuasa tidak perlu, baik cukup di luarnya, bagian luarnya saja, jangan sampai memasukkan air ke dalam rongga hidung. Fanuhiyya 'anil mubalaghah lana fi dzalika minal mukhatirah bil ibadah, karena ini berbahaya bagi ibadah puasanya. Kalau memasukkan air tadi karena dia sengaja beristinsya, kemasukan air ke dalam rongga tenggorokannya, maka kata Imam Syafi'i dia batal. Dan ketika sedang wudu terus masukin air, airnya masukkan sampai terasa di tenggorokan gitu kan, sampai segar, sampai 5 liter bahkan. Bilangnya nggak sengaja, nggak bersihkan. Nah, kata Imam Syafi'i ini batal gitu, walaupun cuma sedikit yang termasukkan di rongga itu. Wata ini bukan tadi ini bisa merusak tadi kesempurnaan puasa. Itu larangan berpuasa. Dan juga perlu diperhatikan juga gitu kan, ketika berpuasa satunya nih ada celak yang lupa dimasukin, bercelak. Nah, celak ini kan kalau orang Arab itu orang laki atau perempuan itu bercelak, celak yang di mata kan? Dan macam-macam celak ini. Ini juga dimakruhkan dalam berpuasa. Makruh ini tidak sampai membatalkan puasa. Nah, insyaallah sampai sini tadi kita sudah ada keutamaan, terus ada berpuasa dan juga larangan dalam berpuasa. Larangan tadi dijauhi agar tidak berkurang pahala puasa kita. Nah, sampai sini insyaallah ini ya, dengan kelamaan. Dari sini dibuat tanya nanti aja ada kalau kalian sudah. Alhamdulillah yang telah sama-sama kita dengarkan pemaparan materi tentang keutamaan, adab dan larangan ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa memahaminya, yang mengandung pelajarannya bisa kita amalkan dalam puasa Ramadan kita satu bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari para audiens, para peserta, ibu atau santri ada yang ingin ditanyakan sesuai dengan cara, ya mungkin kami buka satu pertanyaan saja atau 2 maksimal, ya kalau ada yang mau bertanya seputar materi yang akan disampaikan. Dikasih kesempatan kepada para peserta, silakan angkat tangan, sebut nama, asal dari mana, dan pertanyaan. Ada? Oh, nggak ada. Tanya Mas, apa selesai? Boleh Bu, yang baru mungkin perkara fikih haid, mungkin kan, ada yang lagi hamil, lagi menyusui,
kemudian misalnya karena mungkin ya artinya pada paham setelah namanya dia dari rumah-rumah ya. Oke, kalau tidak ada tidak sangat cukup dari sumber dari 1 sampai 3 jadi 21 2 3 alhamdulillah. Sebelumnya doa closing statement seperti ini ya dari ada yang menanya alhamdulillah ada prize dapat prize tadi ada yang nanya ada nah itu apa yang harus dibantu itu enggak. Nah itu kurang jelas, tolong jangan terlalu dekat mungkin, nah segini aja terlalu dekat takutnya terlalu lama. Kalau sudah terawih tadi harus tidur dulu. Masih 3 ketentuan terawih lanjutan nggak ada witirnya ya. Terlalu Ustaz? Oke, silakan Ustaz. Iya, jadi setelah sholat tarawih ya, misalnya setelah tarawih kan bisa sepaket dengan sholat witir. Di mana sholat witir ini setahu kalau untuk ibadah di malam hari biasanya seperti itu, kan? Tapi ketika dalam Ramadan ini di sebagaimana sunnah Rasul, dan Rasulullah itu ketika sholat tarawih beliau tetap sholat witir, kadang sholat witir sendirian, kadang sholat witir berjamaah juga setelah sholat tarawih. Ketika sholat witir ini sebelum tidur juga disunahkan boleh. Terus sholat tahajudnya lagi juga boleh setelah sholat tahajud dia witir, sholat witir setelah sholat tahajud dan juga sholat tarawih. Jadi setelah sholat witir yang dia sholat tarawihnya ini itu sebagai jaga-jaga kalau misalnya dia nggak bangun sholat tahajud untuk witir di malam hari, itu nggak apa-apa karena ini amalan sunnah gitu kan. Dia setelah sholat tarawih dia sholat witir, atau setelah dia sholat tarawih dia nggak sholat witir gitu kan, karena dia mau nanti sholat witirnya setelah sholat tahajud, nah itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi untuk berjaga-jaga biar kalau misalnya dia 12-an tidurnya gitu kan, sisa waktu sahur doang atau bahkan sampai azan subuh gitu dia baru bangun, nah itu boleh sholat witir setelah sholat tarawih. Jadi sebagai untuk berjaga-jaga dia fikih berhati-hati dalam ketika beragama, ketika beramal. Itu boleh. Azan dia minum doang. Azan terbangun, azan dia masih ada waktu sahur, kemudian dia minum. Itu ya tadi. Terus, dan itu ya. Oh belum. Udah dia satu.
Ya, pertanyaan ini juga pernah waktu itu ketika di majelis kembali ditanyakan gitu kan, ketika azan itu masih bolehkah minum gitu kan, masih minum atau masih makan pas azan Allah Akbar dia minum terakhir nih, terakhir nih azan gitu, azan minum lagi gitu kan, biar lebih memaksimalkan gitu kan sahurnya katanya gitu. Nah kalau para ulama itu sepakat semuanya, nggak ada yang berpendapat bahwasanya makan ketika azan itu boleh, karena ketika orang yang azan subuh itu tidak akan azan kecuali sudah masuk waktu subuh, waktu fajar sudah masuk waktu subuhnya. Maka ketika kita makan dan minum di waktu azan, berarti kita makan dan minum di waktu fajar, di waktu subuh, yang mana tidak boleh. Bisa kalau dia makan dan minum seperti itu gitu, maka batal puasanya. Nggak boleh. Ketika azan itu dia minum, walaupun terakhir itu sahur, makan atau segala macam, pas azan dia masih minum gitu kan. Nah ini nggak boleh. Dan nggak ada ulama yang tadi berbeda pendapat dalam masalah ini. Jadi ketika azan, karena tidak mungkin orangnya azan tapi belum masuk waktu subuh, belum masuk waktu fajar. Maka jika dia makan pas azan ya, gitu ya. Yang mungkin nanti banyak gitu kan yang kita seperti itu. Saya juga dulu dipotong seperti itu, pikirnya kayak gitu. Oh ini azan kayak gini, tapi setelah mengetahui ilmunya, udah berarti nggak boleh berhenti. Gitu ya. Lagi kalau nggak ada insyaallah. Nah, jadi untuk kajian ini semoga kita bisa menjadikan puasa kita tidak hanya sekedar menahan diri dari rasa lapar dan rasa haus saja, tetapi menjadi puasa yang penuh dengan amal soleh, puasa yang penuh ibadah, puasa yang menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan-jalan untuk kegiatan materi dan sesi tanya jawab telah selesai. Mudah-mudahan jadi itu yang berkah bagi kita semua dengan jawaban. Baiklah, kita akhiri kegiatan hari ini. Mungkin nanti pengumuman lomba oleh yang lain di panitia ya, kegiatan dari ibadah siang hari ini. Bukan, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya